Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita pagi hari ini dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara menyadari keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Puji Tuhan. Bukankah itu yang kita butuhkan? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan salah satu ungkapan hikmat yang mendasar dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Amsal. Inti pesan dari ayat ini adalah keterbatasan manusia dalam mengendalikan hidup. Walaupun manusia memiliki kemampuan untuk merencanakan dan membuat berbagai macam rencana, pada akhirnya Tuhanlah yang memiliki kendali atas segala sesuatu. Setiap individu kita manusia memiliki aspirasi, tujuan, dan harapan dalam hidup. Kita seringkali membuat rencana yang matang dan berharap semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa rencana manusia hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar kehidupan. Tuhan sebagai Sang Pencipta memiliki rencana yang jauh lebih besar dan sempurna dibandingkan rencana manusia. Ia mengetahui akhir segala sesuatu dan memiliki kuasa untuk mengarahkan segala peristiwa sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana penerapan ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki sikap rendah hati. Kita tidak boleh terlalu sombong, tidak boleh sombong ya dengan rencana-rencana kita, karena pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Kedua, percaya pada Tuhan. Kita perlu belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya lewat kedekatan hidup kita kepada Tuhan melalui doa kita. Bapak Ibu Saudara, semakin kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Ketika rencana kita tidak berjalan sesuai harapan, kita perlu memiliki sikap yang fleksibel dan siap menerima perubahan. Dan yang terakhir, tetaplah bersyukur. Dalam segala situasi, kita perlu bersyukur karena mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melalui ayat yang kita baca ini yang sangat relevan dan tetap relevan. Puji Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan,
Jadikan dia satu-satunya pengharapan, satu-satunya andalan kehidupan kita. Dengan demikian, kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan, Sang Pemegang Kedaulatan, yang juga memegang otoritas dalam hidup kita. Bawalah hidup saudara semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan sangat memberkati kita pagi hari ini, adalah yang mengingatkan kita selalu, penting buat kita semua. Ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih tenang, damai, dengan cara menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tetap bersandar akan firman-Nya, melakukan firman-Nya. Di sana kita akan melihat rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana kita. Kita menemukan kebebasan yang sejati, kedamaian yang sejati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan akan keterbatasan kami. Banyak yang kami rencanakan, banyak yang terilham dalam hidup kami, tetapi Engkaulah yang memegang kedaulatan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, bawalah kami semakin dekat kepadamu Tuhan, agar apa yang kami rencanakan tetap dalam pimpinan Tuhan, sehingga kami melihat rancangan Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kami. Diberkati kami semua pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan hati yang terluka, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan sinarnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini,
sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.